Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini ada hal penting yang harus kalian ketahui, terutama buat orang-orang yang belum pernah menggunakan pinjaman online. Apakah hal penting tersebut? Untuk lebih jelasnya kalian boleh simak videonya sampai habis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kawan-kawan semuanya yang saat ini sedang menggunakan pinjol atau belum menggunakan pinjol atau sudah jatuh tempo di pinjaman online. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, seperti biasa saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sampai saat ini selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan setiap harinya. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, diberi kemudahan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya ucapkan selamat buat kawan-kawan yang saat ini sudah memutuskan galbay di pinjol, karena faktanya orang-orang yang galbay di pinjol hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih merawat pinjaman online, masih membayar utang pinjol, bela-belain, gali lubang tutup lubang, menjual aset dan sebagainya. Endingnya gagal bayar dan endingnya akan menyesal. Dan jika kalian melakukan hal itu, lebih baik antisipasi di awal saat memiliki satu utang di pinjol. Jika tidak mampu bayar, gagal bayarkan itu akan berpotensi membuat kalian tidak terjebak utang pinjol yang semakin besar ya. Oke, ada hal penting yang harus kalian ketahui tentang pinjaman online ini. Ini penting diketahui oleh orang-orang yang belum pernah menggunakan pinjaman online ya, atau baru menggunakan pinjaman online dan belum jatuh tempo. Kenapa seperti itu? Ini karena kalau misalkan dari awal kalian tidak antisipasi, tidak mengetahui, maka tidak sedikit orang yang sampai depresi, tidak sedikit orang yang sampai akhirnya karena tidak kuat mental sampai mengakhiri hidup ya. Kita tahu banyak kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Yang baru-baru kemarin juga kalian sudah tahu di Tangerang Selatan mengakhiri hidup satu keluarga karena terlilit utang pinjaman online. Itu jangan sampai terjadi kawan-kawan. Utang piutang jangan sampai mengakhiri hidup Anda. Kalian harus tetap semangat. Mempunyai masalah seberat apapun, mempunyai utang sebanyak apapun, hidup kalian lebih penting. Kalian harus selamatkan dulu diri kalian, selamatkan keluarga kalian. Jangan sampai kalian mengakhiri hidup dengan hal yang istilahnya hanya karena sesuatu yang sepele. Ternyata ada orang yang membocorkan hal ini, katanya ini dilakukan oleh pihak ketiganya langsung, dan pihak ketiga tersebut merupakan salah satu perusahaan, dan satu perusahaan pihak ketiga tersebut memegang beberapa pinjaman online atau bekerja sama dengan beberapa perusahaan pinjaman online, dan penagihan-penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut cenderung kasar, maki-maki, penuh hinaan, merendahkan harkat dan martabat nasabahnya, sampai menulis di foto nasabahnya itu buronan hutang dan sebagainya. Pokoknya kata-kata yang di luar aturan, di luar SOP penagihan dari otoritas jasa keuangan. Dan kalaupun pihak OJK melakukan investigasi, melakukan penelitian, tidak akan ditemukan histori penagihan dari perusahaan pinjol legal tersebut. Kenapa? Karena penagihan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Otomatis si pinjol ini cukup cerdas juga ya. Dia sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, dan pihak ketiga melakukan penagihan-penagihan yang di luar SOP itu. Dan kalaupun Anda berusaha mengumpulkan bukti tersebut lalu melaporkannya ke OJK, nanti OJK akan menyarankan Anda untuk coba negosiasi dengan perusahaan pinjolnya, ataupun Anda diminta untuk menunggu OJK melakukan investigasi ataupun penelitian. Dan setelah dilakukan penelitian ternyata tidak ada histori penagihan yang kasar yang dilakukan oleh pinjaman online legal tersebut. Nah, inilah pinternya pinjaman online sehingga mengelabui nasabahnya yang belum pernah menggunakan pinjol, orang yang tidak tahu, orang yang betul-betul tidak paham pinjaman online, sehingga saat jatuh tempo dilakukan penagihan dengan kasar tanpa menyebutkan nama aplikasinya, maka orang itu berpotensi mengakhiri hidup ya. Ini jangan sampai terjadi kawan-kawan. Harus kalian ketahui bahwa penagihan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan perusahaan pinjol, dan satu perusahaan pihak ketiga itu sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan pinjaman online. Jangan heran ketika kalian mendapatkan penagihan yang caci maki dan hinaan itu, tidak usah direspon, tidak usah dibalas, tidak usah menjanjikan apapun, karena percuma. Kalian membalas pun percuma. Seperti pengalaman saya dulu, baru jatuh tempo di pinjol legal ya, walaupun penagihannya tidak menyebutkan nama aplikasinya, tapi saat itu saya baru jatuh tempo di pinjol legal, saya dimaki-maki, dibilang bangsat, dibilang maling, dibilang menggelapkan duit perusahaan, dibilang diajari oleh orang tua untuk maling. Lalu saya disebarkan data-data saya bahwa saya sudah meninggal dunia. Ada juga yang menuliskan foto-foto saya bahwa saya buronan hutang dan sebagainya.
sebagainya. Lalu ada tulisan juga bahwa orang ini begal, lagi dicari oleh kepolisian. Itu berbagai versi penagihan yang dilakukan oleh DC Pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Jadi kalaupun kita ataupun saya melapor ke OJK percuma karena tidak ada histori penagihan dari perusahaan pinjaman online tersebut. Jadi kalian gak usah kaget, gak usah panik ketika mulai ditagih oleh DC pinjaman online sebelum jatuh tempo atau bahkan baru jatuh tempo dengan kata-kata yang luar biasa menakut-nakuti. Ya, yang penting tenang saja, gak usah panik. Penagihan tersebut hanya kata-kata, tidak ada fakta ya. Cuekin saja, jangan dibalas, jangan direspon, jangan pernah menjanjikan apapun ya, walaupun dia memaksa ayo bayar, jangan pernah direspon jika memang kalian sudah menyatakan tidak mampu bayar di utang di pinjaman online tersebut ya. Itulah kawan-kawan info dari salah satu orang yang mengetahui hal ini. Mudah-mudahan info ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya dan tidak usah lagi dijadikan kepanikan, apalagi sampai kalian mengakhiri hidup. Itu hal yang bodoh, hal yang betul-betul sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya karena memiliki utang pinjol sampai mengakhiri hidup. Masih ada cara lain, masih ada solusi lain selain mengakhiri hidup ya. Yang penting selamatkan dulu diri kalian, selamatkan dulu keluarga kalian. Jangan sampai kalian melakukan perbuatan yang di luar akal sehat, jangan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, karena faktanya penagihan itu hanyalah sebuah kata yang konsepnya untuk menakut-nakuti saja. Dan jika kalian tidak kuat mental, maka itu bisa berbahaya untuk kalian ya. Oke, itulah teman-teman, semoga menjadi motivasi buat kawan-kawan semuanya agar tetap semangat ya. Semangat untuk menjalani hidup, semangat untuk memperjuangkan masa depan kalian. Dan buat kawan-kawan yang saat ini mungkin masih diliputi kecemasan, kepanikan, tetap tenang ya. Itu penagihan hanya kata-kata, buang saja, hapus, jangan pernah dibaca lagi, apalagi sampai diresponnya. Biarkan saja si DC Pinjol itu marah-marah, karena itu dilakukan oleh sistem komputer yang sudah diprogram, dilakukan oleh mesin, dan kalaupun kalian melayaninya percuma, kalian akan tetap berpotensi rusak mental dan rusak psikologi. Jadi abaikan saja ya teman-teman, dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.